Identifikasi misalnya di Surabaya itu guru A itu yang prioritas pertama adalah guru-guru lolos bahasa Inggris itu ditempatkan di sekolahnya. Jika ada jikanya. Jadi prioritas satu itu tentu kita ingin supaya tidak pindah kemana-mana, ditempatkan di sekolahnya. Jika formasinya ada. Nah itu Bu. Ya jika formasinya. Pusing nih. Jika kuotanya ada. Kuotanya ada, nanti pastikan yang akan dijelaskan lebih. Saya garis besarnya saja. Nanti akan detailnya. Pasti yang kita pikirkan supaya guru itu tidak pindah kemana-mana dan tidak keluar daerah. Jika misalnya guru Pak Andri guru apa? Saya guru seni. Guru seni di apa? Di SMK. SMK berarti wilayah provinsi ya? Provinsi. Jadi dia bisa di SMK mana? Di SMK 17. SMK 17 itu ternyata ada enggak seni misalnya. Pak Jika tahu ada enggak gitu loh. Nah, kemudian jika SMK 17 itu tidak ada. SMK 7 itu tidak ada. Pokoknya berapa lah SMK, pokoknya tahu Pak Andri. SMK 7 itu tidak ada kuota. Nanti pertama kali akan didaftarkan ya masih di lingkungan terdekat dari SMK 7. Di wilayah itu ya Bu. Di wilayah kewenangan. Jadi kalau SMK kan kewenangannya bisa di Surabaya, bisa di Gresik, bisa di Sidoarjo, bisa di mana lagi tuh? Surabaya, di Madiun, Ya. Pacitan Bu, jauh. Pacitan. Nah itu namanya wilayah itu satu kewenangan. Itu bagian SMK, bagian SMA, SD, SMP, SD Bu, wilayahnya kabupaten. Saya nih Bu SD. Nah, Macy. jadi kan pertama tentu jangan dipikirkan prioritas itu, bahkan nanti ya kalau Permenpannya sudah keluar silahkan dibaca. Itu perjuangan dari kita semua bagaimana guru-guru lolos bahasa Inggris itu bisa ditempatkan di sekolahnya. Jika tidak ada lah, langkah yang kita lakukan apa? Dalam waktu dekat kita akan undang daerah, ya kan Mas kan? Nah itu untuk apa? Untuk ini maksa ini loh ada guru bahasa Inggris di sekolahmu, ayo kebutuhannya ada, buka. Gitu. Buka ya. Jadi ada juga yang guru ada tapi tidak ada kebutuhan. Contoh bahasa Inggris di SD. Iya. Banyak tuh. Ya Bu. Ada satu SD ada berapa guru bahasa Inggris? Itu tidak ada kebutuhan, ada guru banyak. Itu ya bagaimana mereka itu dulu sudah tahu ngelamarnya bukan di SD, di SMP. Memang statusnya dia di SD. Sekarang lolos bahasa Inggris di SD toh. Tapi sebenarnya nggak mungkin saat itu kita buka formasi bahasa Inggris untuk SD. Pasti SMP. Lah begitu sekarang dia lolos bahasa Inggris, dia mau ditempatkan saat itu kita buka formasi bahasa Inggris untuk SD. Pasti SMP. Lah begitu sekarang dia lolos bahasa Inggris, dia mau ditempatkan di SD-nya. Padahal formasi bahasa Inggris tidak di SD. Jadi begini, prioritas satu itu adalah bagi mereka menempati sekolah induknya. Kemudian jika tidak ada sekolah induk, dia akan di formasi yang lain akan kuota akan dipindahkan di situ. Jika di sekolah itu yang sebenarnya ada Pak itu bahasa seni itu ada di SMK di situ, tapi memang tidak ada kuota di situ. Kuota akan dipindah supaya Pak Andri bisa masuk. Jika sampai tidak ada juga, nanti akan dipindahkan di daerah sekolah lain yang satu daerah kewenangan. Lingkup kecamatan atau ya, kewenangan itu kalau SD kan satu kabupaten. Kabupaten ya Bu. SMP satu kabupaten. Iya, oke. Kalau ada aplikasi yang bisa mendeteksi Bu siapa namanya Bu? Macy Bu. Bu Macy yang Bu Macy itu di SD sini, radiusnya paling di sini, kita nggak ada aplikasi itu melihat paling dekat di mana. Itu maunya kita seperti itu loh, bayangkan. Kita nih orang yang lain. Zona KTP. Zona. Sedikit Prof. Sebentar. Nah, seperti itu, tapi itu tidak ada. Makanya kita carikan SD terdekat dari SD si guru itu supaya dia bisa tidak harus pindah rumah. Itu yang kita pikirkan. Terdekat ya Bu ya, berarti. Dia punya rumah, gajinya pas-pasan, Iya, dia Bu. ikut kontrak, ikut orang tua. Aduh. Jadi kalau itu jangan sampai. Kita semua sama dia saya. Namanya itu. Itu sudah bukan harapan, itu yang tertuang dalam Permenpan. Harapan kami maksudnya. Ya seperti itu, jangan sampai guru-guru yang itu, apalagi yang sudah pindah. Tapi terakhir, jika sampai di kabupaten, ada nggak kabupaten yang sampai di obok-obok kabupaten itu tetap nggak dapat formasi? Ada. Ada Bu. Ada, karena lolos bahasa Inggrisnya itu melebihi dari kuota guru. Iya. Iya betul. Contohnya mana Garut.
Garut itu yang menurut yang sekian ribu, formasi cuma 3.000, mau diapa-apain dia tetap nggak ada. Iya. Mau dibuka ya kelebihan guru. Gurunya itu kebanyakan dulu sekolah-sekolah itu. Ya itu kasih pilihan, kamu mau kemana? Iya, Bu. Kasih pilihan, mau kemana? Mau pindah kemana? Iya. Kasih pilihan. Itu, jadi sebenarnya itu sudah dipikirkan. Tentu kalau di dalam IG saya tidak bisa menyampaikan Iya. ini karena ini bukan ranah kami untuk menyampaikan detailnya ABCDE-nya itu seperti apa, karena itu memang ada dalam Permenpannya belum terbit Belum dan tertuang. perlu diketahui oleh teman-teman guru. Punya permasalahan untuk bagaimana caranya formasi itu bisa keluar. Tapi itulah tantangan dari pemerintah. Sama dengan pemerintah memberikan tantangan kepada kami bahwa kami harus lulus passing grade, dan kami sudah menjawab itu. Jadi saat ini kami berharap pemerintah juga bisa menjawab tantangan dari kami bahwa formasi untuk teman-teman, untuk kami yang sudah menjadi passing grade itu bisa ada. Ketika pemerintah di daerah atau sekolah induk kami tidak ambil atau kita mau menunggu yang pensiun di daerah kita database. Jadi ibaratnya nama kita yang passing grade itu udah di database di Kemendikbud dan itu nilai pasti. Perhatikan tuh tadi negasin ke saya bahwa yang passing grade 193.000 intinya pasti ditempatkan. Amin. Walaupun masalahnya Amin. terus satu lagi. Ini ada yang mau bertanya? silakan Silakan yang bertanya. Ya, jadi kan P1, P2, P3 itu tadi saya sampaikan penempatannya adalah berdasarkan kuota. Jadi misalkan oke lah, yang P2, P3 kalah sama P1, yang P3 kalah sama yang P2. Nanti bakal terus cari ke daerah lain, bahkan sampai dengan keluar kabupaten kota, bahkan sampai keluar provinsi. Ya bingung lagi Sampai ntar. dapat. Kalau memang nggak dapat juga, pada akhirnya bakal ada yang mengganggu sekitar 19.000. Baik negeri maupun swasta akan diangkat menjadi P3K. Itu yang pertama. Amin. Yang kedua, bagaimana sistem pengangkatannya itu berdasarkan kuota yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, contoh kalau seandainya ada kuota di sekolah Ibu tapi Pemda nggak memberikan formasi, itu akan menjadi urusan Kemendikbud dengan Pemda. Kemendikbud itu akan menekan Pemda, akan berdiskusi bahwa di sini tuh ada kuota loh. Di sini ada kuota, maka yang lulus passing grade ini ya tempatkan di situ. Seandainya di sekolahnya Bapak Ibu tidak ada kuota, ngomongnya kuota ya, kuota itu berarti rombel ya sesuai dengan jumlah guru, gitu kan. Maka akan dicarikan ke sekolah lain, tetangga nggak ada, daerah lain nggak ada, Papua, seperti itu. Ya, kemudian Bapak dan Ibu untuk passing grade ini tidak membedakan antara guru honorer negeri maupun guru honorer swasta. Berikutnya, yang sudah digeser oleh guru lain dan dapodiknya sudah nonaktif, itu juga akan diperjuangkan oleh Kemendikbudristek-Dikti. Itu intinya kalau yang lulus passing grade itu intinya sudah ada datanya ya, Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Itu dari saya. Silakan teman-teman yang ingin menambahkan, silakan, monggo. Jadi Silakan.